Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan umul kitab liridhoillah wa bisyafaati rasulillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan umul kitab dapat memperlancar acara pada kesempatan pagi hari ini. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton, dan Mars Al-Huda. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sebelumnya hadirin kami aturkan untuk berdiri.
pesantren Al-Huda. Di sana belajar ilmu agama, Al-Quran hadis pedomannya, alim ulama jadi panutannya. Belajar hidup menyusui lagu, menuntut ilmu dan berguru. Syafaat Rasul wasilah, ridha Allah puncak tujuan. Sang belajar dan dia beribadah, ikhlaskan diri dan pantang menyerah. Pastilah ilmu akan didapat, sukses dunia akhirat. Aku berjanji suatu hari nanti dengan segenap jiwa raga ini membangun bangsa, menjaga agama demi kejayaan Indonesia. Aku berjanji suatu hari nanti dengan segenap jiwa raga ini membangun bangsa, menjaga agama demi kejayaan Indonesia. Majulah terus Al-Huda, majulah terus Al-Huda. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Melanjutkan acara yang ketiga, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat badar yang akan disampaikan oleh Harun Ikhwanina, santri Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Nduglu. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al
الحسن عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله monggo Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah monggo Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah
Yasin Habibillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang ketiga, Ikrar Halal Bihalal, perwakilan alumni wali santri dan jamaah Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Ustadz Marianto, alumni Pondok Pesantren Al-Huda Nduglu tahun 1996. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ingkang kita takzimi, kita mulyakaken panjenenganipun Rama Kiai Haji Habib Ihsanuddin saha ibu saha dzurriyyahipun. Ingkang kita mulyakaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Gus Aunullah A'la, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda saha ibu saha keluarga. Ingkang kita mulyakaken panjenenganipun Kiai Haji Gus Athaillah Habib saha ibu saha keluarga. Ingkang kita mulyakaken Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, SMK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, para alumni, para wali santri ingkang tuhu kinurmatan, sedaya para rawuh ingkang berbahagia. Kanthi ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kawula ing mriki kadhawuhan saking panjenenganipun Rama Kiai supados mewakili alumni, wali santri ugi jamaah pengaosan Al-Hikam sepindah ngaturaken salam ta'zim ugi salam taklim kita saking sedaya alumni, baik ingkang rawuh wonten majelis menika utawi ingkang boten saged rawuh amargi wonten kepentingan lintu, wali santri lan sedaya jamaah pengaosan kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun kawula ing mriki nggih nepangaken kawula Marianto alumni 91 wau Kang. Nggih 91 92 saking cekelan Kauman Kemusu, nggih wali santri keluarga kula tiga wonten Al-Huda mriki sedaya ugi jamaah pengaosan Al-Hikam sepindah ngaturaken sugeng riyadin nyun pangapunten lahir batin dumateng Rama Kiai Haji Habib Ihsanuddin, Ibu Nyai, keluarga dzurriyyah awit kathah sanget kelepatan kita nggih lahir batin awit dados santri dugi sampun sepuh-sepuh menika Pak Yai tansah nyadong kawelasanipun donga pangestunipun. Salajengipun
samangke kita nyadong donga berkah Pak Yai, Bu Nyai saha keluarga. Nggih terus tangke mawon kathah alumni ingkang riyin kundur boten pamit Pak Yai. Wangsul boten pamit. Nggih kula sowani silaturahmi ajeng kula jak mriki nggih boten purun, boten wantun. Tapi menawi pas enten acara harlah nggih sami rawuh. Ning boten purun. Wantune nggih jamaah sareng-sareng wonten wingking. Tapi sedaya menika lillahi taala Pak Yai tansah nyadong berkah, nyadong donga paestu donya akhirat. Boten kagungan guru nggih naming Pak Yai piyambak. Salajengipun para alumni sedaya, para wali santri nggih niki kula alumni nggih mun rumasaken wonten pondok menika mboten ngaos kitab kemawon. Nggih wonten akhlak. Lah ingkang menika sing mboten rampung-rampung, pramila kita weling kalih sederek wali santri nggih mbok menawi mboten alumni mriki kok santri niku nggih kadang mboten patoso manut. Malah ponakan kula piyambak niku gawe repot pengurus. Kula niku pun kangsal pinter-pinter dendan semen Pak Yai. Rambut niku mboten tukul-tukul. Ngantos ditangleti mbahe kok enten penyakit napa rambute kok ora tukul-tukul. Mergo sering digundul Pak Yai. Tapi nggih tetep kula semangati sing penting tetep teng Pondok Al Huda. Insyaallah berkahipun Pak Yai mangke dados lare ingkang saleh lan salehah. Nika kula aturaken dumateng para alumni sedaya, panci nek khatam ngaji niku gampil, lulus sekolah niku gampil, tapi pendidikan akhlakul karimah nika mbetahaken ujian ingkang boten rampung setunggal kalih taun. Pramila kita suwun para wali santri sedaya ingkang ikhlas lillahi taala manut aturan pondok pesantren. Boten angsal dijemput nggih nderek kemawon. Nggih Bapak Ibu nggih supados lari-lari kita sedaya dados putra ingkang soleh lan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok menawi anggen kawula matur mewakili alumni, mewakili wali santri, mewakili jamaah pengawasan Al-Hikam kathah atur ingkang boten rena ing manah kawula tansah nyadong samudra ing pangaksami. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang kelima, sambutan dan jawaban atas ikrar halal bihalal dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Nduglu yang akan disampaikan oleh Gus Athaillah Habib. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa'u sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sa'a min ibadihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken lan tansah kawula dherekaken pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Bapak Kiai Haji Habib Ihsanuddin lan mugi Ibu. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para asatid, para masyayikh Pondok Pesantren Al-Huda ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Yang saya hormati Kepala MA Al-Ihsan dan segenap jajarannya,
Kepala SMK Al-Ihsan dan segenap jajarannya, Kepala MTS Ahli Ihsan dan segenap jajarannya, Kepala MI Al-Habib dan segenap jajarannya, Kepala TK, Kepala PAUD, Kepala Madrasah Diniyah, juga Kepala BLK Pondok Pesantren Al-Huda yang saya hormati. Ingkang kawula hormati segenap para alumni, wali santri, lan ugi jamaah kitab Al-Hikam Ahad Wage. Dan yang saya banggakan segenap santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Huda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa memberi kita kenikmatan, khususnya kenikmatan iman, Islam dan kesehatan. Alhamdulillah para santri-santri Pondok Pesantren Al-Huda beserta segenap guru dan asatidnya alhamdulillah diberi selamat, diberi kesehatan selama kita mendapatkan ujian pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini. Alhamdulillah para segenap keluarga Pondok Pesantren Al-Huda diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan alhamdulillah kalau saya baca berita hari ini atau minggu-minggu ini Boyolali untuk kasus Covid sudah 0. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua oleh Allah diberi perlindungan, diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan diberi kebahagiaan, kemudahan, putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah, dan kita nanti termasuk menjadi orang yang husnul khotimah. Allahumma sholawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saya berdiri di sini atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda untuk menyampaikan sambutan sekaligus juga menyampaikan jawaban atas ikrar halal bihalal tadi yang dibacakan oleh Kang Maryanto. Baik. Sebelumnya yang pertama saya ingin mengucapkan, kami semua dari keluarga Pondok Pesantren Al-Huda mengucapkan selamat datang, marhaban bihudurikum kepada segenap para undangan, para alumni, wali santri, jamaah hikam, dan juga termasuk kepada para santri. Selamat datang kembali ke Pondok Pesantren Al-Huda. Yang kedua, kami juga dari segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kalau di dalam selama kami bergaul, selama kami membimbing putra dan putri Bapak Ibu sekalian, apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan, kami dari lubuk hati kami yang terdalam dengan tulus ikhlas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap bahwa
perjuangan dan ibadah yang dilakukan oleh segenap para asatid, para guru dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda. Doakan kepada kami agar selama kami mendidik, membimbing putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian menjadi amal jariah dan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga ingin berpesan kepada anak-anakku, para santri sekalian. Ini adalah saatnya kalian semua kembali ke pondok pesantren. Kembali kepada tugas sebagai seorang santri, yaitu belajar dan ibadah. Masa liburan sudah cukup. Masa beristirahat sudah cukup. Kembalilah kepada tugas kalian, yaitu belajar. Pada saat belajar sudah tidak usah diingat-ingat. Kemarin lebaran, jalan-jalan, bermain-main, berekreasi sudah cukup. Sekarang waktunya kalian untuk kembali ke pondok pesantren menjalankan tugas kalian. Karena apa? Yang paling penting dari seorang manusia, kunci sukses dari seorang manusia adalah bagaimana dia mampu membagi waktunya. Orang yang gagal membagi waktu, maka akan gagal hidupnya. Orang harus tahu kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia beribadah. Nanti suatu saat nanti ada waktunya, kapan harus bekerja, kapan harus berumah tangga, kapan harus meniti karir. Jangan sampai pada saat belajar digunakan untuk bermain-main, sehingga waktu kita habis. Padahal lantar jial ayyamul lati madot, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu. Dan waktu itu adalah emas, maka itu al waktu asmanu minad dahabi. Jadi jangan sampai mumpung kalian masih berada pada usia yang tepat untuk belajar, pergunakan waktu ini dengan tepat, dan sehingga ketika waktu kalian untuk belajar, waktu kalian untuk bekerja, kalian sudah punya sangu yang cukup, bekal yang cukup, sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada saat berumah tangga, kalian sudah menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang berprestasi, sehingga juga akan mendapatkan jodoh yang berprestasi, jodoh yang baik, yang soleh, solihah. Kemudian kami juga berpesan kepada para wali santri, kepada para orang tua santri, untuk kami memohon kepada Bapak Ibu untuk ikut serta memantau putra putrinya. Kalau datang ke pondok jangan hanya ngasih sangu, jangan hanya mencukupi saja, tapi juga ditanya bagaimana. Kalau perlu ditanyakan pada teman-temannya, anak saya bagaimana. Kenapa? Karena pondok pesantren membimbing para santri secara umum, bukan satu persatu, sehingga semuanya kembali kepada santri yang tekun, yang rajin, yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Yang tidak, ya tidak. Mulanya saya kaget tadi Kang Marianto sudah jadi pegawai negeri itu. Padahal mbiyen Masya Allah. Apa meneh kalau teringat Kang Marianto kelingan adine. Adine apa ponakane itu? Ngunduhi peleme Pak Yai. Diunduh. Terus diaturke ning dalem nggih sowan nggih coba. Insyaallah. Kuwi ora wong kemusuh ora ono ngono kuwi. Jadi saya memohon kepada para wali santri untuk ikut serta memantau putra putrinya, dan sehingga putra putri kita bisa terpantau, dan kemudian juga progresnya, perkembangannya bisa kita lihat secara sungguh-sungguh. Yang kedua juga
Para santri ini adalah orang-orang yang sedang tolabul ilmi. Man kharaja fi tolabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya atau keluar dari daerahnya dalam rangka tolabul ilmi lillah, menuntut ilmu karena Allah, maka dia sama dengan orang yang jihad fi sabilillah sampai dia pulang. Artinya Bapak Ibu jangan ragu, kalau membiayai anaknya di dalam tolabul ilmi sing tenanan, putra putri panjenengan sedang jihad fisabilillah, artinya membiayai putra dan putri panjenengan ini sama dengan membiayai orang yang sedang berperang di jalan Allah, sama pada saat Kanjeng Nabi dulu. Kalau sekarang soalnya tidak jelas. Kalau kata Gus Bahak, kalau dulu itu jihad itu ya zaman Nabi. Kenapa? Yang dibela Nabi jelas bener. Yang dibela jelas bener. Kalau sekarang ada orang yang ngaku berjihad, belum tentu bener. Tapi yang sudah pasti bener orang berjihad, salah satunya adalah orang yang tolabul ilmi. Maka yang optimal, yang serius, dengan sekuat tenaga, mari para orang tua, saya juga sekaligus juga orang tua atau wali santri, karena anak saya juga mondok, saya juga serius, saya juga tenanan dalam membiayai anak saya. Kenapa? Karena anak saya sedang jihad fisabilillah. Maka para orang tua, saya mohon sing tenanan, putra putrinya len jihad ya tenanan. Insya Allah Allah akan memberikan balasan kepada kita. Anggere awake dhewe enteng untuk membiayai putra putri kita dalam berjihad, insya Allah Allah akan memberikan balasan kepada kita berlipat ganda. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama Pondok Pesantren Al-Huda, para guru, para asatidz, dan kemudian para pengasuh, dan penjenengan juga para wali santri, bersama-sama lahir dan batin kita berdoa, mendoakan, dan kemudian mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, membanggakan orang tua, membanggakan daerah, membanggakan Islam, dan membanggakan Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang keenam, Mauidhah Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Habib Ihsanuddin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil imani wal islam. Man khosona bi khairi man qad ursila.
wa khairi man khaza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulla muktafa al-arabil hasmil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurratu aina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nak dilagokake nahmaduhu jalal halal in'ami binikmatil imani wal islami man khosona bi khairi man qad ursila wa khairi man ghaza maqamatil mula Muhammadin sayyidi kulla muktafa al-arabiyil hasimiyil mustafa. Niki nazom mantek si apal wis 50 tahun isi apal ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para yang kami cintai, yang saya hormati, dan semoga Allah Ta'ala tidak memisahkan saya dengan istri saya yang tercinta, Ibu Haijah Zainab Habib. Tepuk tangan. Oke. Kula enten Ka'bah ngarepe Ka'bah niku ya Allah. Bibarokah lan bihaqi hadal Ka'bah Batullah ya. Jangan kau pisahkan aku dengan istriku. Dan tiap hari raya saya belum minta maaf pada siapa-siapa. Nomor satu minta maaf pada istri. Dan belum mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa. Yang pertama kami ucapkan terima kasih adalah Bunyai. Karena apa? Ya kita banyak sekali jasa-jasa yang diberikan. Para pengasuh pondok pesantren Al-Huda, para kiai, para asatidz, para wali santri yang sudah 2 tahun anaknya mondok kene urung tahu ketemu Pak Kiai. Sekarang momentum kita bisa bertemu dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Saya ini memang selamat datang ini dari Bandung baru datang ini. Dan ini insya Allah seperti Indonesia Mini ini dari Papua ada Mas Fatori, Mas Fatori. Ini dari Papua ini. Sekarang sudah dadi wong gede ning Papua. Dari Aceh, mana Aceh? Wah, dari Aceh itu ada. Dari Padang. Ini ngapun masuk dari Padang. Ya, alhamdulillah. Jadi orang bain-bain pondok pesantren Al-Huda niku. Sudah mengindonesia. Saya juga tidak tahu kok bisa jadi seperti ini nih. Hanya saya, bismillah saya, ya itu di hadapan bapak-bapak sana itu yang mendampingi saya dari sejak semula. Yang paling tengah itu Waliullah Mbah Kiai Sirat Penularan Solo. Yang sekarang cucunya jadi Menteri Agama dan Ketua PBNU. Ya. Yang oleh alhamdulillah ibunya itu adalah momongan saya, ibunya Pak Menteri Agama itu momongan saya dulu pada waktu saya mondok di tempatnya Mbah Sirat itu. Sekarang dipertemukan Gus Yakut Menteri Agama dan Gus Yahya Ketua PBNU berdekatan dengan Gus Atok dan Gus Ala di Jakarta sana. Gus Atok ini diserai 2 ini. Satu Wakil Ketua Umum Pagar Nusa, yang kedua pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Robitoh Ma'ahidil Islamiyah. Ini diserahkan Gus Atok Ilah. Kalau Gus Ala ini jadikan sekjennya Ansar, tapi juga jadi katibnya Suriah. Jadi ulama-ulama NU itu katibnya antara lain adalah Gus Aunallah Ala. Jadi ketemu
Mbah Sirat dekat dengan saya adalah cucunya, kemudian sekarang anak saya didekatkan dengan cucunya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala menemukan. Yang kedua yang itu kok dihapus tuh. Ya. Kemudian beliau Kiai Toha Muid itu yang mendidik saya, yang menuntun saya, dan sampai saya di rumah ini selama sekian tahun dikunjungi tiap 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan saya tidak sowan Kiai yang datang ke sini, saya tanya, dari mana Kiai? Ya rene. Lah kowe kan wis 3 sasi ra teko. Ini hubungan saya dengan kiai saya. Ini ning santri ra tau rene orang ya ra apa-apa lah. Itu yang kedua ya, sebelah saya ini. Jadi Mbah Sirat, Pak Kiai Toha. Kemudian yang paling barat adalah Waliullah Mbah Kiai Zainuddin Mojosari, itulah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng. Yang buyutnya sekarang ada di sini. Nih Sulka Azizah, istrinya Gus Atok. Ada. Kalau yang kedua itu Kiai Toha Muid, cucunya sekarang di sini. Ning Atina Nabila, istrinya Gus A'la. Jadi saya ini alhamdulillah diberikan kenikmatan sebagian daripada karomahnya beliau-beliau diletakkan di Pondok Pesantren Al-Huda ini untuk memperkuat Pondok Pesantren Al-Huda. Semoga Pondok Pesantren Al-Huda dawam ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, bapak-bapak wali santri, jane anak kuwi eneng duglu kan dikapaake ta. Itu kan lan pondok pesantren itu ada apanya. Niki sing panjenengan kedah ngertosi. Pertama, pondok pesantren itu adalah benteng akidah ahli sunnah wal jamaah, benteng terakhir. Jebol pondok, jebol ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, pondok pesantren ini adalah keberhasilnya karena apa? Karena santrinya apabila pulang bermanfaat. Oh ya, Pak Kiai Ngatirin, Pak Kiai Romli, Pak Kiai Basri, ya termasuk Khairuddin, tapi Sarwib Saprudin dan sebagainya di Sumatera punya pondok pesantren dan sebagainya. Jadi keberhasilan pondok pesantren itu apabila santrinya pulang, ilmunya bermanfaat. Bukan gedungnya yang bagaikan hotel, tidak, tapi santrinya apabila pulang ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah, yang di Papua, yang di Sumatera, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Timur juga alhamdulillah santri Al-Huda kebanyakan adalah ilmunya manfaat. Inilah keberhasilan daripada kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu panjenengan sedaya ngertosi, Pak Kiai dengan putra-putranya, Pak Kiai dengan nyai, itu tidak hanya asal mulang saja. Mboten namung asal mulang mawon, harus betul-betul menuju satu titik. Kalau tidak salah ada 4 macam. Bagaimana putra-putra panjenengan jadi manusia yang positif. Artinya positif itu manusia-manusia yang punya masa depan. Sebab kiai-kiai sing wis sepuh-sepuh itu, terutama pada waktu corona ini, berapa kiai yang meninggal dunia. Nah, kalau sudah begitu tuh siapa yang akan menggantikan?
Yang akan meneruskan Islam ini siapa? Kelanjutan daripada ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Menawi panjenengan sedaya mboten panjenengan pondhokake putra panjenengan. Berarti panjenengan mondhokake putra panjenengan adalah bagian daripada panjenengan punya tanggung jawab terhadap agamanya Allah Ta'ala. Tanggung jawab masa depan Islam. Tanggung jawab masa depan ahli sunnah wal jamaah. Itu panjenengan sedaya. Ada. Jadi kalau panjenengan sedaya kita punya dua tanggung jawab. Satu tanggung jawab pada Islam. Dua harus punya tanggung jawab pada negara. Tanggung jawab pada Islam antara lain panjenengan menyiapkan anak sampeyan ke pondok pesantren untuk dididik oleh Pak Kiai sehingga akhirnya apabila kita sudah tidak ada nanti anak kita bisa membaca khutbah, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, biasa mengajar dan sebagainya. Itulah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada negara kita sudah sepakat oleh para pendiri-pendiri kita bahwa Indonesia adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila, itu kita pertahankan bersama-sama. Jadi marilah kita bapak-bapak kiai menyadari bahwa anak penjanjian titip ke di Al-Huda ini untuk dididik menjadi manusia yang positif, manusia yang punya masa depan. Manusia yang punya masa depan, bukan manusia yang tidak jelas. Bukan pemuda dan pemudi yang tidak jelas, tapi pemuda dan pemudi yang jelas arah dan hidupnya. Sampai kadang-kadang Pak Kiai nggih dawuh kok oleh kula niku. Kiai kula niku, Pak Kiai Toha Muid. Dadi santri iki nek wedok sing ayu, ning atine sing kusuk. Dadi santri lanang iki nek iso sing bagus, ning atine sing kusuk. Ojo serowal-serowal. Al-Islamu ki ya'lu wala yu'lang aleh. Aji ning diri marko petu saka kedaleng lati, aji ning raga margo busana. Pakaian yang bagus dong. Ya. Ya kok Pak Slamet Sepogo nyam kupluang orang ngono kuwi. Yang apik lah itu. Oh. Mudin Sepogo wis ngono kuwi. Jadi itulah barang itu. Jadi nak itu sing ayu, tapi atine sing khusuk. Nak lanang anake ya sing bagus, ning atine sing khusuk. Ini didikan guru saya. Aji ning neraka margo busana karena pakaian, aji ning diri metu saka kedaling ladi. Kedua putra panjenengan menika kita didik oleh Pak Kiai serta Ibu Nyai serta putra-putra Pak Yai dan para ustadz untuk menjadi manusia-manusia yang kreatif, lincah, cerdas, cakcek, banyak inisiatif, banyak kreasi, ora longa-longo kaya kebu, gina-ginu kaya. Jadi harus menjadi manusia yang seperti anak-anak kita. Sing maca Quran cah yatim piatu ini oleh ibu diambil, tetap di sini. Nanti saya ragati. Kita dia maca Quran tuh, masya Allah. Yatim piatu, dah di sini. Mangan ramangan melu bapak harus Pak Yai. Gitu. Lah karena itu dididik kan nanti akan menjadi manusia yang hebat tuh tadi. Yang maca Quran tuh. Anak yatim piatu, ora pak ora mbok. Bapak hadirin ingkang kita muliakan. Jadi kedua kali anak-anak kita harus kita didik, Pak Yai dan Ibu mendidik anak-anak panjenengan, putra-putra panjenengan supaya menjadi manusia yang kreatif, yaitu jadi manusia yang serba bisa. Tani iso, nukang iso, maca khotbah iso, mimpin tahlil iso, dakwah iso, dagang bisa. Alhamdulillah Pak Yai itu apa-apa serba bisa. Gedung-gedung seperti ini Pak Yai sendiri yang ngarang. Yang ketiga, keempat, anak-anak panjenengan dijadikan manusia yang kritis. Artinya bagaimana? Menjadi manusia yang rasional. Mikire ucapane sing nganggo dasar. Sing nganggo dasar. Saya ini baruan ketemuan hari raya yang ketiga, pendito seluruh Boyolali datang ke tempat saya. Hari keempat sinten? Dari 4 romo-romo dari umat Katolik
datang ke tempat saya. Orang-orang dari LDII datang ke tempat saya. Saya beri penjelasan. Saya beri penerangan. Betapa indahnya Islam, betapa indahnya agama kita, agama Islam. Jadi kita itu harus memberikan dasar. Setiap ucapan didasari Quran, didasari hadis. Kalau kita menjadi manusia yang ditugaskan oleh pemerintah, kita harus ngomong sing nganggo dasar, ora dasar ngomong. Inilah para bapak-bapak. Kemudian anak-anak kita didik untuk menjadi manusia-manusia yang realistis. Hidup yang kenyataan. Ora mung ngelamunan. Ora mung napa menika ya lamunan saja. Tapi bagaimana anak-anak kita itu, putra-putra panjenengan dididik oleh Pak Yai serta Bu Nyai dan para ustadz-ustadzah ini untuk menjadi manusia yang hidup kenyataan. Nyoto. Bagaimana ekonominya nanti? Seperti Pak Yai mendidik saya. Kemudian saya praktekkan di rumah. Bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Bagaimana saya berorganisasi. Bagaimana saya membangun pondok pesantren menika. Semua akhirnya kenyataan. Sehingga tahun 2008 yang lalu dinyatakan oleh pemerintah, saya adalah Pak Kiai Habib dan Ibu ini adalah juara 1 nasional keluarga sakinah teladan seluruh Indonesia, tidak ada nomor 1 Kiai Pondok Pesantren Al-Huda. Ini yang menilai seluruh panitia di tingkat nasional sana. Ini artinya hidup kenyataan. Inilah bapak-bapak wali santri, saya beserta ibu dan anak-anak saya siap mengabdi pada panjenengan untuk mendidik putra-putra panjenengan menjadi manusia-manusia yang seperti ingkang kula aturaken kalapa. Kami ikhlas kalau setiap saya bicara sama anak saya, sama ibu, melihat anak-anak masih seperti ini dan itu, kami selalu berusaha. Inilah bagian kita, Bu. Inilah anak-anak bagian kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita diamanati oleh para wali santri, kita diamanati oleh bapak-bapak kiai untuk diserahi anak-anaknya untuk dididik menjadi manusia-manusia ingkang kados kula ingkang kula aturaken, baik kreatif maupun napa menika kreatif maupun positif, lare-lare ingkang kritis lan ingkang napa menika saged napa menika mencukupi apa yang menjadi kebutuhan yang akan datang. Hadirin ingkang kita muliakan, marilah para bapak-bapak. Ada 3 yang perlu panjenengan perhatikan. Napa? 3. Untuk keberjalanan putra panjenengan itu ada 3. Siji guru, 2 wong tua, yang ketiga anaknya. Saiki arep kiai ini sregep, nek bocah ora sregep ora dadi. Bocah sregep, wong tuane sregep, kiai ini ra sregep, ya ra dadi. Kiai ini sregep, santri ini sregep, sing tua ora sregep, ya ra dadi. Jadi kita harus kompak, bapak-bapak wali santri, ibu-ibu sedaya, kompak antara kula oleh panjenengan sedaya. Para ibu lan para hadirin yang kita muliakan. Kula lan panjenengan sedaya harus berjuang, harus berkorban, harus kula lan panjenengan sedaya mau napa menika mengikhlaskan segala sesuatunya kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah salah satu di antara harta benda yang kita miliki. Harta yang paling mahal adalah anak kita. Ngantos dipun gambaraken dening Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi terhadap putra-putri ini Kanjeng Nabi. Siti Fatimah, Kanjeng Nabi ngendikaken, Fatimah itu adalah bagian daripada hidupku. Apabila Fatimah senang, senanglah saya. Apabila Fatimah susah, susahlah saya.
Apabila Fatimah bahagia, bahagialah saya. Monggo wali santri sedaya kaya Kanjeng Nabi. Kalau anak saya adalah bagian daripada hidupku. Nah, anakku sukses, sukses salah saya. Kalau anak saya gagal, berarti gagallah saya. Mari bersama-sama Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai, Bu Nyai, putra-putra Pak Kiai sudah ikhlas tempatnya ditempati. Apa-apanya digunakan kali santri-santri ikhlas. Esok sore awan bengi kita ngimami, kita mendidik, kita mengajar, kita ikhlas. Kami tidak minta apa-apa. Kami mohon di slide-kan itu. Kalau toh Bapak kami minta urunan 1 juta 1 tahun. Itu tadi gambar pembangunan yang ada sekarang. Iya. Sayang. Jadi sekarang pembangunan ada 2 tempat, Pondok Putri lantai 3, Pondok Madrasah kita 4 kelas 2 lantai. Sudah selesai ngecor yang pertama, ini 1 bulan lagi. Ini wa amma bi nikmati rabbika saya ceritakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Ini 1 bulan lagi akan ngecor yang kedua. Tadi malam juga sudah menyodorkan daftar yang akan dibeli. Mengatakan kepada saya ini kekurangannya besi, kekurangan ini dan kekurangan itu kurang lebih 125 juta Pak Kiai. Saya pikir-pikir duitnya nyangdi golek-goleknya. Alhamdulillah saya memanggil yang punya, yang ngingoni sapi saya punya sapi. Pak, sapi ini dolen kabeh tak gini ngerampungke madrasah. Jadi saya bertanya, ibu ini berkorban apa saja, siap untuk membesarkan putra panjenengan, untuk menyiapkan putra panjenengan untuk menjadi kader-kader Islam, kader-kader bangsa, untuk menyiapkan putra-putra panjenengan menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, negara dan agama. Insya Allah kami tidak minta ambil apa yang kau tidak, saya tidak akan menjual diri saya tidak ada. Ini semua ada akan saya tinggalkan. Ini akan saya sampaikan, saya bawa sanggup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu ini bukan pondok main-main. Ini bukan pondok main-main, tapi ini adalah pondok-pondoknya para kiai-kiai, para ulama, para wali. Mbah Kiai Sirat, Mbah Kiai Ihsanuddin, Mbah Kiai Zainuddin, Mbah Kiai Toha Muid, Mbah Kiai Umar Mangkuyudan, Mbah Kiai Bayi Aspari, Mbah Kiai Khalil Auman, Mbah Kiai Nahrawi dan sebagainya. Itulah guru yang mendukung saya semuanya, alhamdulillah min jami auliyaillah, yang akan memberikan berkah dan doa kepada anak-anak panjenengan. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati. Oleh karena itu marilah ibu bapak, sekali kalau sampeyan berjalan harus sampai selesai. Saya contohkan saja, kami tidak mamerke. Sekarang dari santri-santri Al-Huda sudah ada yang menjadi doktor S2. Jadi terus terang saja ketuanya pondok kita itu mondok berapa tahun wis pinter ngaji, dadi lurah pondok, rupane yo bagus. S2-nya wis rampung, iki S1-nya rampung, sekarang S2 hampir selesai. Kalau daftarake sinten di anak wedok ayu niki penjan pek mantu niki. Dan masih banyak lagi sekali yang pantas dipek mantu itu nanti, insya Allah akan saya tarkan. Dan anak-anak putri kita juga pinter-pinter, wani debat dan sebagainya. Dan alhamdulillah cantik tapi khusuk, bagus neng khusuk. Ini apa ya istilahnya aja, hal yang perlu kita ingatkan. Jadi santri aja kelowar-kelowor, aja emblah-emblah, aja santri aja nih. Islam itu jaya, Islam itu luhur, Islam itu baik. Kiai ini nyandangi pantas kok ngono, santri ini lekuplu ngeranggu pucuk angtur miring sisan, serandale bedat, klambine wis setahun ra dikumbah. Sing resik. Ini hujan rahmat ini, alhamdulillah. Para bapak,
Hadirin yang kami hormati. Jadi kita Pondok Pesantren Al-Huda ini adalah satu pondok pesantren yang ingin mendidik anak-anak pendidikan menjadi manusia yang amanah. Bagaimana supaya besok menjadi anak-anak yang amanah. Di pondok pesantren kita ajar anak kita menjadi manusia yang tanggung jawab. Baik tanggung jawab pada agama maupun tanggung jawab kepada negara dan terutama bertanggung jawab kepada keluarganya. Yang ketiga, anak-anak kita ini kita didik untuk menjadi manusia yang mandiri. Melojo kerep ditilii, ampun kerep ditilii biar mandiri. Nanti biar bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Setelah itu nanti bisa mempersoalkan, bisa menyelesaikan persoalannya bangsa, persoalannya negara, persoalan kita bermasyarakat. Pak Yai ini oleh Mbah Kiai Toha, Mbah Kiai Sirat Peneran sudah diberitahu, kowe kudu ora mulih 3 tahun nak pengen dadi kiai. Alhamdulillah sami'na wa ata'na. Saya tidak 3 tahun, tapi saya 5 tahun mboten mantuk. Anak saya Athoillah saya mintakan untuk tidak pulang 3 tahun. Dia sami'na wa ata'na. Aunullah Allah saya perintahkan untuk tidak pulang 3 tahun. Dia sami'na wa ata'na. Alhamdulillah itulah hasil daripada. Biar mandiri, biar selesaikan sendiri persoalannya. Jangan mbok-mboken, jangan pak-pakan. Ojo mbok-mboken, ojo pak-pakan. Biar diselesaikan sendiri. Inilah. Oleh karena itu, walaupun putranya Gus Atok, walaupun putranya Gus Ala, walaupun putranya Mbak Hilma, putranya Mbak Zulfa, putranya Mbak Anida, semuanya pondokan. Karena dengan dipondokkan itu dia akan menjadi manusia yang mandiri nanti. Ini eneng ngomah, sinajan ngomah eneng pondok, eneng pengajian, tapi dia tidak akan mandiri sehingga dia nanti tidak akan bisa menyelesaikan persoalannya. Biarlah selesaikan sendiri. Alhamdulillah inilah semua. Jadi yang dari Bandung di sini untuk menambah pengetahuan, yang ada di sini nanti kita yang ada di sini mondok ke Jogja, mondok ke Mojosari dan sebagainya. Ini adalah pertukaran informasi yang akan mendewasakan anak-anak kita. Kedah dados Pak, anak sampean kedah dados Bu, anak sampean harus jadi wong mulya, anak sampean harus jadi orang yang bahagia. Itu adalah bagian daripada hidup panjenengan. Itulah tugas panjenengan. Tugas panjenengan sedaya. Dadekke anake. Nak perlu ning pondok kene maka diteruske kuliah. Mangkate kok pondok esuk iso ngaji, habis itu terus kuliah, pulang dari kuliah malah yang bisa ngaji. Mulih kok pondok pinter ngaji, rupane ayu, rupane bagus, tur sajana, keplok tangan. Mahal harganya kalau sudah begitu itu. Mahal harganya. Itulah anak-anak insya Allah cara wong kuno mbiyen dadi anak sing mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero. Seperti kula niku kali ibu nggih syukur di anak kaya Gus Atok, Gus Ala, Mbak Zulfa, Mbak Anida, Mbak De, Mbak punya anak seperti Mbak Zulfa, punya anak seperti Mbak Anida, Mbak Lulu Suraya. Itu tiap pulang dari kantor sudah ditunggu sopir becak di pinggir jalan untuk apa? Diberikan sesuatu oleh Mbak Lulu. Ada naik mobil pulang dari kantor, ada supir becak tertidur digugah, Pak wis dahar dereng nggo niki. Ada lagi supir becak, saya alhamdulillah inilah anak sing mikul dhuwur mendem jero yang tua, artinya anak sing menjadi kebanggaan kita bersama. Para ibu-ibu sedaya, para bapak sedaya, mari bersama Pak Kiai, mari bersama Ibu, mari bersama putra-putra Pak Kiai. Setiap malam sampeyan saya dongakkan, anak sampean saya dongakkan, tak ulang, tak didik, tak contoni, dan saya beri ilmu, isih kula dongakake. Muga-muga Allah Ta'ala ngijabahi. Allahumma
Allahumma. Inilah para hadirin. Kemudian anak-anak kita latih dengan kejujuran supaya jujur. Kita latih istiqomah. Ya saya ini ya paling marah itu kalau anak saya tidak istiqomah. Nak bar perpulangan ngeten iki lho Pak, para Ibu. Ning judeg Pak Kiai karo Bu Nyai. Nah pripun? Kalau iki bar bodho niku kula jam bar subuh niku kula hitung pite motor ning 17 niki ngriki niki ngriko niku. Sing jamaah kula le Mbah Romli tok. Nah niki nggih gara-gara hari raya niki sing jamaah mung kula le Mbah Romli tok. Niku enten wong ini. Ning ngadan Mbah Romli ning pujian Mbah Romli terus sing ngimami kula wong loro luap-laup niku padahal ngriki enten 17 niku. Termasuk ketuane pondok bareng ya ora jamaah niku kira-kira niku. Tapi napa? Sabar. Memang dandani pit motor, dandani sepeda itu luwih gampang daripada dandani menungso. Abot-abot itu menjadikan manusia memanusiakan manusia. Itulah para bapak-bapak. Insya Allah seperti Pak Kiai berangkat, Pak Kiai dulu belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, tapi setelah itu pulang sudah bisa memberi manfaat kepada masyarakat seperti yang kita rasakan sekian. Saya harapkan juga putra-putra panjenengan berangkat kotong tapi besok semoga pulang sudah membawa ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah saya dengan Ibu Nyai akan prihatin semaksimal mungkin. Soal masalah teknis semuanya adalah anak-anak saya, tapi saya doanya dan tirakatnya saya serta Ibu insya Allah akan nirakati putra-putra panjenengan. Karena putra panjenengan yang diserahkan pada Pak Kiai adalah bagian daripada hidup saya. Kalau anak-anak panjenengan dadi, saya akan ikut bahagia. Tapi kalau anak sampean mulya, saya juga akan bahagia. Nah anak-anak sampean sok dadi wong sing agung lan gede adalah bagian daripada kebahagiaan saya. Tapi kalau anak sampean makin gagal, berarti saya juga ikut merasa kecewa. Kenapa? Kami tidak mampu mendidik anak panjenengan. Milo para ibu lan para hadirin kanthi menika kula nyuwun titip kula inggih panjenengan kalian Ibu Nyai panjenengan dongaaken nek panjenengan manfaat muga-muga diparingna panjang sing umur, sehat wal afiat, paringan rezeki sing jembar sing halal, pondok menika dipun paringna ragat dening Allah taala lan muga-muga saged berusaha untuk putra-putra panjenengan dados tiyang ingkang soleh lan solehah. Lan kula dongaaken sing para putra-putrane wis wayahe entuk bojo, entuk jodoh muga-muga diparingi jodoh dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nyuwun panjenengan panjenengan mugi-mugi putra-putra Pak Yai, wayah-wayahe Pak Kiai ugi panjenengan dongaaken ngantos yaumil kiamah dados putra-putri ingkang kuat derajat, kuat pangkat, kuat momong pondok, momong santri, momong umat, momong masyarakat. Lan parana panjang umur sehat walafiat momong pondok pesantren ini ngantos dumugi binjing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami ngetongaken asta kekalih sareng-sareng kalian kula mugi-mugi menapa ingkang kita aturaken kala wau dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami' ahli baitina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma barik ma'hadil ahda wa madrasatihi. Allahumma barik ma'hadil wa madrasatihi. Allahumma barik ma'hadil ahda wa madrasatihi. Allahumma ja'al mahadina al-huda wa madrasati mahadan madrasatan mubarakan masyhuron muayyatan wa jami'u wa katsira talamidi wa najat talamidi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
Allahumma tsabbit imanana wa syahadatana wa taqabbal a'malana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal sujudana wa qawi imanana wa qawi abdanana wa annis wahsatana wa nawwir qulubana wa tahhir qulubana warham aqwatina warham gurbadana waj'al bi ta'atika istifalana an syarri ba'idna hak maulana wastur auratana wa bi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna marjata ibadika sholihin. Allahumma rzuqna marjata akal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana min jami umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa maradi wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna ya Allah, salimna wa ahlina, salimna wa ikhwanina, salimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah wa min fitnati dunya wal akhirah wa min bala'i dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ilaika ya Allah tawakkaltu ala Allah wa fattu ila Allah, masyaallah la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa mirbataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ingkang kita hormati, ingkang pinangka penutup pengantar, monggo anggenipun sesedirian kula panjenengan sedaya krana Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten donya, kempal wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya saged anggenipun pasedirian wonten ing donya lan akhirat. Dipun ngendikaaken nak ulama ahli ibadah begitu nguwat siratal mustaqim sampun lampung disilahkan masuk surga. Tapi kalau ulama ahli mulang, ahli ngaji, kalian malaikat kip mandeka sik sapa santrimu, sapa muridmu, sapa sing kok senengi timbalana bareng-bareng sampean nderekke sampean mlebu dhateng swarga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya bisa saged nderekaken Hadratul Mukarram Kiai Toha Muid, nderekaken Hadratul Mukarram Kiai Sirat Penularan, nderekaken Hadratul Mukarram Waliullah Mbah Zainuddin Mojosari sareng-sareng. Mugi-mugi kula panjenengan dipun akona murite lan bijing dinten kiamat saged nderekaken dhateng panjenenganipun. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya bertekad anak saya harus jadi, anak sampean kudu jadi, santri kula kudu jadi, putra panjenengan sedaya kudu jadi, bisa dados ngamal jariah kita wonten ngarsanipun Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melanjutkan acara yang ketujuh, istirahat. Kami beritahukan untuk seluruh tamu undangan yang hadir
bahwasannya nanti setelah istirahat makan, nanti setelah penutup akan ada musafahah bersama antara pengasuh dengan alumni wali santri. Maka dari itu untuk semua tamu undangan yang hadir, kami harap untuk tetap menunggu istirahat makan siang terlebih dahulu.